Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. فإن الله تعالى تفضل عليك بالعقل وهو من أفضل ما من به على عباده فصرف نعمة العقل إلى التدبير المذموم كفران لنعمة العقل فلا تصرف عقلك الذي من الله به عليك بالتدبير المذموم فتكون كافرا لنعمة العقل غير شاكر لها قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada engkau dengan akal. Nah, akal. Akal itu merupakan termasuk yang paling afdal pemberian Allah kepada kita. Akal lebih berharga daripada mata, telinga, dan lain-lainnya. Menggunakan nikmat akal untuk merancang yang dicela. Nah, menggunakan akal untuk merancang nang dicela kayak tadi. Kufranun li ni'matil akli, itu ngarannya kufur dengan nikmat akal. Kafir nikmat ini, kafir nikmat akal. Janganlah kau gunakan akal engkau yang diberikan Allah atas engkau itu pada merancang yang dicela, maka jadilah engkau kafir bagi nikmat akal, tidak bersyukur baginya. Allah berfirman, siapa yang bersyukur aku tambah kalian, dan siapa yang kufur bahwa azabku bersangatan pedih. Nah, jadi kita menggunakan akal, kan merancang itu menggunakan akal. Sedangkan akal ini nikmat Tuhan yang sangat mahal lawan kita. Kayak apa aja orang tuh bungasnya, gagahnya, putihnya, lengkap, mengkada akal berharga lah. Itu ada harganya. Nah, jadi akal. Sekalinya akal ini digunakan untuk merancang nang dicela tadi. Itu ngarannya kada mensyukuri nikmat. Padahal kada mensyukuri nikmat itu adalah mengundang azab Allah. Apa azab Allah nang nyata diterima oleh orang yang seringkali menggunakan akal untuk merancang yang dicela tadi? Allah mengurangi kualitas akalnya. Kualitas akal menurun. Bila kualitas akal ini menurun, berarti seseorang itu makin jauh dengan surga, makin dekat dengan neraka. Kualitas akal turun. Akhirnya hilang kualitas akal itu. Bila kualitas akal itu sudah menipis, maka inya kada segan lagi melakukan apa yang diharamkan Allah. Kada segan lagi melakukan yang dilarang Allah. Itu karena akalnya sudah kehilangan kualitasnya. Itu bahayanya orang yang suka merancang rancangan yang dicela oleh Allah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji. Nah, kita merancang nih, merancangnya sudah berpahala, dipuji oleh Allah. At-tadbirul mahmud kullu tadbirin yuqarribuka ila Allah Ta'ala. Tiap-tiap perancangan yang mendekatkan engkau kepada Allah. Kita merancang yang mendekatkan kita kepada Allah, itu dipuji. Nah, secara rinci ada beberapa contoh. Pertama, rancangan yang dipuji itu tadbiru ada'i ma umirta bihi minal wajibat wal mandubat ma'at tafwidil masyiati ila Allah Ta'ala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang, menunaikan yang diperintah daripada kewajiban dan yang sunat, serta menyerahkan kehendak kepada Allah dan berpegang dengan daya dan upaya Allah. Merancang, ya nang kayak tadi. Esok insya Allah
atau bedudi ada bapak insyaallah-nya isok rencananya hendak ziarah ke kubur anu insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah ini dipuji isok hendak melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban? Itu ini kewajiban isok direncanakan insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Artinya jika sesuai kehendak Allah dan dengan daya dan upaya Allah. Nah ini kalau kita merancang seperti itu diberi pahala oleh Allah. Yang kedua, at-tadbiru fi bara'ati zimmah min huquqil makhluqin imma wafa'an aw istihlalan ma'a tafwidil masyiah ila Allah wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang, mengatur untuk melepaskan tanggung jawab daripada hak makhluk. Ada kalanya dengan melunasi atau minta halal. Ini aku nih dahulu pernah mengambil harta orang. Aku dulu pernah menzalim orang. Aku pernah menampiling orang. Aku pernah itu. Lalu dirancang caranya kayak apa menyelesaikan nih. Nah, caranya kayak apa? Apakah aku harus membayarkah? Nang kucuntan dahulu nih tuh. Dahulu aku minum di situ banyak rancak ada bayar. Rancak minum di situ wadai 3 padah 2. Mengatakan bahar ini. Nah sekarang dirancang kayak apa caranya membiriskan nih. Apakah aku datangi ampunnya, berilaanlah, itu hajakah? Atau behitung aku pernah baharin, cuma kada tahu lagi jumlahnya berapa, menumpian ikhlasnya 100.000 berilaan kita, ataukah itu kah caranya? Atau kayak apa caranya supaya membiriskan kezaliman dahulu. Nah jadi sudah ada keputusan, oh nangka ini jadi rancangan isok nang ku datangi nang orang pernah ku tipu, nang pernah ku bunguli, isok nang ku datangi ku selesaikan insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah ini berpahala. Ini rancangan nang dipuji oleh Allah, tadbiril mahmud ngarannya. Yang ketiga contohnya at-tadbir fi kam'il hawa wasyaitan. Merancang, mengatur untuk melumpuhkan hawa nafsu dan syaitan. Nah, kan hawa nafsu ini ada dalam diri kita. Ini kalau kada dirancang supaya dikalahkan, kita akan dikalahkannya. Nah kayak apa caranya kita melawan hawa nafsu ini supaya bisa di bawah kendali kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang-orang yang terjerat masalah hutang, orang-orang yang di dalam penjara, orang-orang yang sengsara, itu umumnya akibat dikendalikan hawa nafsu. Banyak yang menyarah, kebanyakan hutang. Nah, akibat apa? Akibat dahulu kada kau mengendalikan nafsu. Akhirnya hutang sini, kada kau lagi bayar. Nah, lalu ini hendak diatur kayak apa supaya kawa mengendalikan nafsu nih. Diulahkan programnya kayak apa supaya bisa mengalahkan syaitan ini. Nah mengatur itu adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat at-tadbiru li tahsilid dunya lil akhirah ma'a tafwidil masyiah ila Allah Ta'ala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Mengatur untuk menghasilkan dunia untuk akhirat. Aku ini hendak naik haji. Nah, cuma kayak apa caranya mencari duitnya? Lalu diatur. Kayak ini ya caranya mencari duit nih. Ka ini cara mencari duit supaya kawan naik haji. Nah ini ngarannya mengumpul dunia tapi untuk akhirat. Nah, dirancang dahulu mencari dunia tapi untuk akhirat.
Nah, itu dipuji oleh Allah bila mana dia memakai masyiah, insya Allah dan bihaulillah wa quwwatih tadi. Nah, jual kabun, mesandaakan rumah, jual sepeda motor, 70 juta, kawan naik haji berdua nih. Insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, berpahala rancangannya. Yang kelima, at-tadbir fi siyasatil jihad. Merancang, mengatur pada siasat jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan beliau selalu bermusyawarat kayak apa mengatur strategi menghadapi musuh ini. Antara lain waktu perang Uhud, Nabi kita mentadbir, mengatur bahwa pasukan yang ahli memanah itu berada di atas gunung. Pasukan yang harat main pedang, main tumbak di bawah gunung. Ini dirancang oleh Nabi. Dan pasukan ahli panah yang di atas gunung kada boleh turun ke bawah walaupun kami dan Nabi kalah atau menang. Harus tetap berada di posisi atas. Nah, ini tadbir Nabi. Merancang untuk jihad. Itu diberi pahala, dipuji oleh Allah, dan jelas kalau Nabi merancang pasti sidin insya Allah dan bihaulillah wa quwwatih. Coba kita melihat bagaimana rancangan Rasulullah SAW sewaktu beliau dikepung di Mekah, hendak dibunuh oleh orang Quraisy. Nah, di sini kita mengetahui bagaimana tadbir Rasulullah. Nah, Nabi kita menyuruh Sayyidina Ali, ikam tempati ranjangku nang aku guring tuh, dan ikam berselimut situ, supaya orang-orang musyrik begitu mendubrak rumah dikiranya aku nang berabah padahal ikam. Nah, ini tadbir, rancangan Nabi. Yang kedua, Nabi kita meninggalkan rumah menuju Madinah itu malam hari. Nah, malam ini bagian daripada tadbir. Kalau siang kan nampak kelihatan. Nah, tadbir. Kemudian diatur kainnya bersembunyi di gua Jabal Sur. Nah, kalau ada kepung orang masuk sana, bersembunyi sana. Nah, ini semua tadbir daripada dirancang sedemikian rupa oleh Nabi agar beliau berhasil sampai ke Madinah. Nah, rancangan-rancangan seperti itu rancangan yang mahmud yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi rancangan-rancangan yang dipuji ini adalah termasuk dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir sesaat, ujar Nabi kita, lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Nah, berpikir sesaat nilainya lebih tinggi dari ibadah 70 tahun. Termasuk ini adalah tadbirul mahmud, merancang rancangan yang dipuji tadi. Nah, kita ini berpikir esok kena aku hendak ke sini nuntut ilmu, hendak ke sini ziarah, hendak ke sini ini insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, rancangan kita itu dihargai Allah lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Banyak yang merancang aja, apakah dirancang situ? Nah, cuman yang penting ujungnya insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Asal dirancang jangan kemaksiatan, jangan dunia untuk dunia. Nah, yang keenam contohnya at-tadbir fi tahsilid dunyal halalil istimta' biha wa tasyakkuriha ma'a tafwidil masyiah ila Allah taala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang untuk menghasilkan dunia yang halal, untuk bersenang-senang dengannya dan mensyukurinya, serta insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Isuk rencana hendak makan ini, nah ini lawas kada makannya aku, lawas kada makan ini, minumannya ini nang halal-halal nih. Kenapa tujuannya mengumpulkan makanan yang nyaman-nyaman tadi?
Karena aku bila makan nang nyaman-nyaman nih, syukurku ini tambah lawan Tuhan pada biasa. Iwak karing makan alhamdulillah juga. Tapi masak karih lain alhamdulillahnya sedikit. Taganal alhamdulillahnya. Jadi mangganali syukur itu nambah pahala juga. Imam Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullah, beliau kalau minum selalu air es. Minum air dingin. Jurang Abdul Hasan As-Sadzili itu kainya oleh pengarang hikam nih. Kai dalam ilmu. Karena Abdul Hasan As-Sadzili bermurid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu bermurid Ahmad bin Athaillah pengarang hikam ini. Jadi Abdul Hasan As-Sadzili itu sidin kadada mengarang kitab. Ada termasuk ulama besar sepanjang masa. Abdul Hasan As-Sadzili Al-Hasani. Satu saat ada muridnya bertanya, ujar sidin, si murid itu, wahai tuan guru, pian nyaka mengarang kitab Pak kenang-kenangan kami. Jasidin kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab. Kada sarana aku. Kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab. Oh ternyata sekalinya Ahmad ibnu Athaillah ini yang mengarang kitab hikam itu. Nah Abdul Hasan As-Sadzili ini kalau makan selalu memilih nang nyaman-nyaman. Mun ada nang nyaman, memilih nang ada nyaman. Lain gak ada lagi makan-makan ayuha. Mun ada nang nyaman, beli nang nyaman dipilih. Nah, sini nang nyaman-nyaman, banyu nang dingin-dingin dipilih. Kenapa jurang kayak itu pian tuan guru? Biasidin li ikhrajis syukur, untuk mengeluarkan syukur yang ada di dalam hati ini. Karena beda syukur antara makan nang nyaman dengan nang kada nyaman. Behujung misalnya salawi ribu, alhamdulillah. 1 juta behujung, lain alhamdulillahnya tuh. Lain. Nah itu yang dicari Tuhan, bidanya itu nah. Nah jadi kalau kita merancang dunia nang halal-halal untuk kita nikmati, tapi untuk menambah syukur kita, merancang tuh merancangan nang dipuji, rancangan nang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi maksud daripada pengarang ini, arih nafsaka anit tadbir, lapangkan diri engkau daripada merancang. Maksudnya rancangan nang dicela. Nah, lapangkan diri engkau daripada merancang nang dicela. Karena merancang yang dicela itu ada 2 kerugiannya. 1, lapah merancang. Maka dicela, maka merancang dicela. Nah, nang kedua, merancang nang dicela ini kalaunya gagal, menimbulkan kekecewaan di dalam hati, menimbulkan kesedihan kalau gagal. Tapi kalau rancangan nang dipuji itu kada akan sedih kalau gagal. Kenapa? Karena insya Allah kita tadi isuk kena kayak ini insya Allah. Kan kada mau sedihnya, insya Allah berdahulu. Kada mau sedih dan kada lapah menggawi. Kenapa? Karena bihaulillah wa quwwatihi, dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kuncinya merancang. 1, rancanglah sesuatu nang kada maksiat. Yang kedua, sertai dengan masyiah insyaallah dan i'timad berpegang dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rancangan yang demikian akan mendatangkan pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.